الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan dan lidah kita memuji dan memuja Rabbul Izzati wal Jalalah, Allah yang telah memberikan karunia, nikmat, kasih sayang, kesehatan, kesempatan kepada kita bersama, sehingga di antara salah satu kalimat yang terindah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kita senantiasa mengucapkan siang dan malam, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Ini merupakan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kaum muslimin membacanya setiap hari. Mereka mengatakan, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu al-afwa. Al-afwa itu maknanya kesehatan, kesempatan masuk semua di dalamnya, tapi itu khusus berkaitan dengan urusan dunia. Kemudian al-afiyah, sedangkan al-afiyah itu adalah berkaitan dengan urusan dunia dan akhirat. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan di dunia dan juga kelancaran di akhirat. Sehingga di antara kalimat yang dianjurkan bagi kita mengucapkannya adalah meminta al-afwa wal afiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan bagi junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di antara kewajiban kita kaum muslimin adalah selalu mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sallu, perbanyaklah mengucapkan salawat, wasallimu, perbanyaklah mengucapkan salam, taslima. Dan ini merupakan di antara penekanan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau sekiranya kita melihat di dalam Al-Quran, setiap ayat yang berawal atau yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, maka akan kita dapatkan kalimat tersebut berada di awal ayat. Kalau kita baca Al-Quran dari Al-Baqarah sampai An-Nas, tidak ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu kecuali Allah Subhanahu wa taala sebutkan di awal ayat, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat tayyibat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum, ya ayyuhalladzina amanu. Setiap kalimat ya ayyuhalladzina amanu akan kita dapatkan di dalam Al-Quran berada di awal ayat, karena itu merupakan perintah Allah kepada hamba atau larangan Allah untuk hambanya, perintah untuk dilakukan, larangan untuk ditinggalkan. Akan tetapi kalau sekiranya kita memperhatikan di dalam ayat ini, maka satu-satunya ayat yang kalimat ya ayyuhalladzina amanu berada di pertengahannya adalah ayat yang berbicara tentang salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Tidak akan kita temukan di dalam Al-Quran kalimat ya ayyuhalladzina amanu berada di pertengahan ayat kecuali ayat ini. Karena ya ayyuhalladzina amanu itu perintah kepada orang-orang yang beriman untuk mengamalkannya atau larangan untuk meninggalkannya, dan Allah tidak mungkin melakukan apa yang Allah perintahkan. Allah perintahkan hambanya untuk melakukan sesuatu, tidak mungkin Allah melakukannya kecuali ayat ini. Sebelum Allah perintahkan kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, maka Allah yang pertama kali melakukannya. Makanya mengapa ya ayyuhalladzina amanu berada di pertengahan ayat? Karena sebelum Allah perintahkan kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, maka Allah yang pertama mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak perlu
salam dan salawat yang diucapkan oleh umatnya. Karena Allah sudah mengucapkan salam kepada Nabi, malaikat juga sudah mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Akan tetapi ketika kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, maka kitalah yang memerlukan kalimat ini. Nabi SAW tidak pernah memerlukan salam dan salawat dari umatnya, tapi umat yang perlu mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi SAW. Maknanya kalau ada di antara mereka yang selalu mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, mereka yang beruntung. Kalau ada di antara mereka yang tidak mau mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, mereka yang rugi. Maka oleh karena itulah di antara salah satu kerugian yang sangat besar bagi mereka yang lalai dan tidak mau mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi adalah ancaman yang luar biasa dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ancamannya? Man nasiya as-salati alayya. Siapapun yang lupa mengucapkan salam dan salawat kepadaku. Karena orang yang dicintai tidak pernah mungkin dilupakan. Siapapun yang kita cintai tidak mungkin kita lupakan. Anak kita cintai, kita tidak pernah melupakan anak. Keluarga yang kita cintai, kita tidak akan pernah melupakan keluarga. Dan manusia yang paling kita cintai di dunia adalah baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang tidak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi karena lupa dan lalai, berarti tanda mereka tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu pula lah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man nasiya salata alayya, siapapun di antara mereka yang lupa mengucapkan salam dan salawat kepadaku, khati'a tariqal jannah, maka mereka salah melangkah menuju surga. Maknanya barang siapa yang tidak melupakan salam dan salawat kepada Nabi akan dimudahkan langkahnya masuk ke dalam surga. Dan itu merupakan di antara mafhum mukhalafah daripada hadis yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar kita tahu ikhwatul Islam bahwa di antara kewajiban yang tidak boleh dilalaikan oleh kaum muslimin adalah memperbanyak, bukan bersolawat. Kita selalu mengatakan kalimat ini. Allah tidak perintahkan kita mengucapkan salam dan solawat kepada Nabi, tapi Allah perintahkan kita memperbanyak mengucapkan salam dan solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintahnya adalah banyak, sallu, perbanyak, wasallimu, perbanyak mengucapkan salam, perbanyak mengucapkan salawat kepada baginda Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan sebelumnya, masih berkaitan dengan kewajiban kita kaum muslimin yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di kota Madinah. Di antara salah satu tempat yang harus kita menghabiskan waktu di dalamnya adalah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang kita kenal dengan Masjid Nabawi. Masjid yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fi. Masjid yang pondasinya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari hari pertama semenjak masjid tersebut dibangun untuk Allah Azza wa Jalla. Maknanya ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la masjidun ussisa 'ala taqwa, masjid yang didirikan berlandaskan ketakwaan kepada Allah. Karena siapapun yang berada di dalam Masjid Nabawi, mereka akan merasakan keimanan dan ketakwaan. Dan di antara bentuk iman dan takwa itu datang dalam diri seorang hamba adalah ketika mereka beribadah dan beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita beramal terkhusus di tanah haram Madinah atau secara umum di tanah haram Makkah dan Madinah, maka beribadah di tempat yang mulia tentu pahalanya juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sama pahala yang kita dapatkan dikala kita beribadah di tanah haram Makkah dan Madinah dengan pahala yang kita dapatkan di luar tanah haram Makkah dan Madinah, walau ibadah yang kita lakukan sama. Seperti misalnya hadis yang selalu kita sebutkan ikhwatul Islam, Nabi SAW menyebutkan di antara salah satu ibadah yang mulia yang kita lakukan di dalam Masjid Nabawi dan juga di dalam Masjidil Haram Makkah adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW menyebutkan, salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin
fima siwa illa al-masjidal haram. Orang yang salat di dalam masjidku ini lebih baik daripada 1000 salat dibandingkan dengan tempat yang lainnya kecuali Masjidil Haram yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Hadis ini kalau kita perhatikan ikhwatul Islam, yang pertama Nabi SAW menyebutkan kalimat salatun, orang yang salat. Nabi SAW menyebutkan kalimat salat dengan sifat nakirah. Dan kemarin kita telah menjelaskan apabila di dalam bahasa Arab sifatnya adalah nakirah, maka itu bisa mencakup semuanya. Sehingga dengannya Nabi SAW menyebutkan salatun, orang yang salat. Salat apa kira-kira yang harus kita lakukan selama kita berada di dalam Masjid Nabawi? Nabi SAW tidak pernah membatasi antara satu salat dengan salat yang lainnya. Maknanya semua salat yang dilakukan oleh kaum muslimin maka masuk di dalamnya, baik itu salat sunnah, salat wajib, salat ini, salat itu, semuanya. Bahkan juga termasuk di dalamnya adalah salatul janaiz, salat jenazah. Kemudian Nabi SAW menyebutkan fi masjidi hada, orang yang salat di dalam masjidku ini. Artinya orang yang melaksanakan ibadah salat, mereka akan mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW selama mereka melakukan salat di dalam Masjid Nabawi. Kalau sekiranya mereka melakukan salat di luar Masjid Nabawi, maka mereka tidak mendapatkan keutamaan yang telah disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Dan ini merupakan di antara salah satu yang membezakan antara tanah haram Makkah dan tanah haram yang ada di Madinah. Kalau di Madinah, keutamaan salatnya hanya di dalam Masjid Nabawi. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla ketika kita melaksanakan ibadah salat, maka itu khusus di dalam Masjid Nabawi. Maka berusahalah untuk melaksanakan salat di bagian dalam Masjid Nabawi. Karena apabila kita salat bukan bagian daripada Masjid Nabawi, maka kita tidak mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Berapa keutamaannya? Khairum min alfi salah. Orang yang salat di Masjid Nabawi, keutamaannya bukan 1000. Orang yang salat di Masjid Nabawi, keutamaannya bukan 1000. Karena Nabi SAW tidak menyebutkan 1000. Tapi Nabi SAW menyebutkan khairun, lebih baik. Berapa lebih baiknya? Allahu alam. Makanya di antara salah satu nama kota Madinah adalah Darul Akhyar. Kemarin kita telah menyebutkan di antara beberapa nama kota Madinah. Madinah disebut dengan Darul Akhyar, Madinah disebut dengan Darul Abrar, Madinah disebut dengan Darul Hijrah, Madinah disebut dengan Darul Iman, Madinah disebut dengan Darul Ilmi atau Baitul Ilmi, Madinah disebut dengan Al-Mahfuzah, Madinah dinamakan dengan Al-Habibah, Madinah dinamakan dengan Al-Asimah, Al-Amin, Al-Balda, Al-Balad, Al-Qarya, Al-Qura. Itu semua adalah nama-nama yang ada di kota Madinah. Dan salah satunya adalah Darul Akhyar. Darul Akhyar itu maknanya yang terbaik, karena tidak ada satupun seorang hamba yang beribadah kepada Allah kecuali diberikan yang terbaik kepadanya. Atau tidak ada yang datang ke kota Madinah kecuali mereka ingin melakukan yang terbaik. Maka disebut dengan Darul Akhyar. Di antara salah satu nama kota Madinah adalah Darul Akhyar. Dan juga diambil daripada hadis Nabi SAW, salatun fi masjidi hada khairun. Karena kalimat khairun di dalam bahasa Arab sama maknanya dengan akhyar. Akhyar khairun, sama maknanya. Makanya orang yang melaksanakan ibadah salat di dalam Masjid Nabawi, pahalanya bukan 1000. Karena 1000 itu ikhwatul Islam terlalu sedikit. Makanya Nabi SAW menyebutkan khairun min alfi salah, lebih baik daripada 1000. Coba bayangkan ikhwatul Islam, kita salat maghrib di dalam Masjid Nabawi, maka seolah-olah kita telah melakukan salat maghrib lebih daripada 1000 kali. Kemudian nanti kita salat isya, seolah-olah kita telah melakukan salat isya lebih daripada 1000 kali. Kemudian setelah solat isya nanti kita melakukan solat sunnah, seolah-olah kita melakukan solat sunnah lebih daripada 1000 kali. Kemudian biasanya kita melakukan solat jenazah, seolah-olah kita melakukan solat jenazah lebih daripada 1000 kali. Makanya ikhwatul Islam, semua ibadah solat masuk di dalamnya.
Karena Nabi SAW menyebutkan salatun fi masjidi hadha, orang yang salat di dalam masjidku ini. Nabi tidak pernah mengatakan salat ini, salat itu, maknanya semua salat masuk di dalamnya. Sehingga di antara kewajiban yang harus dilakukan oleh kaum muslimin, jangan tinggalkan satu salat pun, baik itu yang wajib atau yang sunnah, kecuali mereka telah berusaha melakukannya dikala mereka berada di dalam kota Madinah, di dalam Masjid Nabawi semuanya. Mulai dari solat sunnah misalnya, solat sunnah sebelum fajar 2 rakaat. Solat sunnah sebelum fajar itu adalah solat sunnah yang dilakukan oleh kaum muslimin setelah solat subuh, setelah fajar sadiq. Karena fajar itu ada 2. Yang pertama disebut dengan fajar kazib, yang kedua disebut dengan fajar sadiqah. Fajar kazib itu biasanya waktu Bilal azan. Kemudian ada fajar sadiqah. Fajar sadiq itu biasanya adalah waktu Abdullah bin Ummi Maktum yang azan. Karena muazzin Nabi di kota Madinah itu ada 3. Yang 2 di Masjid Nabawi, yang satunya ada di Masjid Quba. Kemudian ikhwatul Islam, orang yang solat sunat fajar itu adalah mereka yang melaksanakan solat 2 rakaat setelah azan fajar sadiq, bukan azan fajar kazib. Ketika mereka melakukan solat sunnah 2 rakaat, maka pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu kalau kita lakukan di kampung halaman. Bagaimana kiranya kalau kita melakukan di dalam Masjid Nabawi? Maka lebih baik daripada 1000 dunia dan seisinya. Karena semua kebaikan yang disebutkan oleh Nabi SAW, maka dilipat gandakan lebih daripada 1000. Di luar, dimanapun kita berada, kemudian kalau kita solat sunat fajar, apa pahalanya? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau kita melakukan di luar tanah haram, di luar daripada Masjid Nabawi. Kalau kita lakukan di Masjid Nabawi, berarti pahalanya dilipat gandakan lebih daripada 1000. Itu baru satu solat sunnah. Kemudian solat sunnah misalnya, solat sunat syuruk, yang mana Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita bisa melakukan di dalam Masjid Nabawi. Solat sunat syuruk itu adalah mereka yang solat subuh berjamaah. Kemudian mereka tidak berhadas. Kemudian mereka beribadah, berzikir, membaca Al-Quran. Kemudian mereka duduk di tempatnya. Kemudian sampai matahari terbit. Kemudian mereka menunggu 5 sampai 10 menit. Kemudian mereka solat 2 rakaat, maka itu sama pahalanya dengan ibadah haji yang sempurna. Ibadah haji yang sempurna, ibadah haji yang sempurna 3 kali Nabi mengulangnya kalau kita lakukan di luar. Namun kalau sekiranya kita melakukan di dalam Masjid Nabawi, maka lebih daripada 1000. Kemudian salat duha, kita tahu salat duha itu adalah salatul awabin, yaitu salat orang-orang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat duha ini ikhwatul Islam merupakan di antara kekhususan yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di Kuba. Bahkan di antara bentuk kita ingin mensucikan jiwa kita ini dari segala kesalahan dan dosa adalah dengan duha. Duha itu adalah salat orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, siapapun yang salat 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, Allah haramkan mukanya, wajahnya dari api neraka. Maknanya dia akan terjaga dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 4 rakaat sebelum asar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, kasih sayang, kemudahan, kemuliaan kepada seorang laki-laki yang salat 4 rakaat sebelum asar. Kemudian salat setiap antara azan dengan iqamah. Kemudian salat rawatib, kemudian salat witir, kemudian salat malam. Semua salat sunat ini ikhwatul Islam, maka berusahalah untuk melakukan di dalam Masjid Nabawi karena pahalanya lebih daripada 1000. Kalau itu pahala yang didapatkan untuk salat sunnah, maka kira-kira berapa pahala yang didapatkan untuk salat wajib? Dan kita tahu salat wajib pahalanya berganda dibandingkan dengan salat sunnah. Kalau kita melakukan salat wajib di dalam Masjid Nabawi, maka itulah makna yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, diberikan kelipatan pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan salat jenazah. Salat jenazah ini ikhwatul Islam merupakan di antara salat yang mungkin kaum muslimin jarang melakukan di kampung halaman. Tapi kalau di sini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita melakukannya 5 kali
sebagaimana kita melakukan solat 5 waktu, maka 5 kali pula lah kita melakukan solat jenazah. Solat jenazah itu ikhwatul Islam adalah solat yang memiliki pahala yang luar biasa. Kalau kita melakukan solat jenazah di luar, pahalanya sama dengan 1 qirat. Kalau kita melakukan solat jenazah di luar, di kampung halaman, pahalanya sama dengan 1 qirat. Berarti kalau kita melakukan solat jenazah di Masjid Nabawi, maka pahalanya lebih daripada 1000 qirat. Dan 1 qirat itu seberat bukit Uhud. Dan bukit Uhud itu adalah bukit yang terberat, bukit yang paling berat. Kita selalu menyebutkan perumpamaan semisal ikhwatul Islam, bukit Uhud itu panjangnya kurang lebih 7 kilo, lebarnya kurang lebih 3 kilo, tingginya 1 kilo. Kemudian mereka-mereka yang meneliti menyebutkan bahwa beratnya lebih daripada 45 miliar ton. Itu baru satu pahala untuk satu solat jenazah. Bagaimana kalau lebih daripada 1000, dan itu 1 kali solat jenazah. Makanya kalau kita hitung-hitung pahala ikhwatul Islam, ternyata betul lah apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Orang yang melaksanakan ibadah umrah, kalau sekiranya mereka serius dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal, maka mereka akan mendapatkan 2. Yang pertama, dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah ampunkan dosa kita bersama. Coba perhatikan pahala yang tadi kita sebutkan ikhwatul Islam. Maka pantas mereka yang datang melaksanakan ibadah umrah, karena orang yang melaksanakan ibadah umrah itu mereka akan berada di tanah haram Makkah dan Madinah. Ketika mereka berada di dalamnya, banyak kesempatan dan peluang ibadah. Makanya Nabi SAW menyebutkan orang yang melaksanakan ibadah umrah, yang pertama, dosanya diampunkan. Mereka tidak akan pernah miskin untuk selama-lamanya. Yang kedua, makanya orang yang melaksanakan ibadah umrah dosanya diampunkan, dan mereka tidak akan pernah fakir dan miskin untuk selama-lamanya, karena mereka sedang berniaga dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kalau kita bandingkan antara uang yang kita keluarkan dengan pahala yang kita dapatkan, maka tidak ada nilainya antara uang dengan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dikala kita berada di dalam Masjid Nabawi secara khusus, maka ingatlah akan hadis ini, salatun fi masjidi hadza khairun. Orang yang salat di dalam masjidku lebih baik daripada 1000. Allah tidak menyebutkan 1000, Nabi juga tidak menyebutkan 1000, karena di dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang dikeluarkan oleh sahabat atau yang dibawakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam Ibnu Majah, Nabi SAW menyebutkan salatun fi masjidi afdal. Orang yang salat di dalam masjidku lebih afdal. Bahasa yang pertama disebut dengan khairun, bahasa yang kedua disebut dengan afdal. Maknanya orang yang salat di dalam Masjid Nabawi lebih afdal atau lebih baik. Kalimat lebih afdal atau kalimat lebih baik tidak sama dengan 1000. Lebih afdal dari 1000, lebih afdal dari 1000, lebih baik daripada 1000, maknanya tidak sama dengan 1000. Maka jangan katakan orang yang salat di dalam Masjid Nabawi pahalanya sama dengan 1000. Karena Nabi tidak menyebutkan yang demikian. Nabi menyebutkan lebih baik daripada 1000. Kemudian ikhwatul Islam, kita ulang kembali hadis Nabi SAW. Salatun fi masjidi hadza, orang yang salat di dalam masjidku ini merupakan di antara kekhususan yang ada di kota Madinah, bahwa pahala yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada 1000 itu khusus di dalam Masjid Nabawi. Artinya kalau di luar Masjid Nabawi kita tidak mendapatkan pahala yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan ini merupakan di antara salah satu yang membezakan antara Masjidil Haram Makkah dengan Masjidil Haram yang ada di Madinah. Kalau di Madinah kelipatan pahala lebih daripada 1000 itu khusus di dalam Masjid Nabawi. Kemudian permasalahannya ikhwatul Islam, tentu kita mencari mana yang disebut dengan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu ikhwatul Islam, kita tahu sejarahnya, yaitu masjid yang dibangun oleh baginda Rasulullah SAW, yang mana panjangnya kurang lebih 70 hasta, lebarnya hanya 60 hasta, dan itu adalah masjid yang dibangun oleh baginda Rasulullah SAW. Itu adalah Masjid Nabawi. Kemudian pada tahun ke-7 Hijriah, setelah terjadi perang Khaybar, maka terjadi perluasan untuk Masjid Nabawi. Dan yang pertama kali melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi
adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi adalah Nabi itu sendiri. Jadi Nabi yang pertama kali melakukan perluasan untuk masjidnya, yaitu pada tahun ke-7 Hijriah. Kemudian setelahnya baru para sahabat mereka melakukan perluasan sampai di zaman sekarang ini dilakukan perluasan yang begitu luas, dan semua perluasan Masjid Nabawi itu disebut dengan Masjid Nabawi. Berarti tempat duduk kita ini adalah bagian daripada Masjid Nabawi. Maka dari situlah para ulama menjelaskan ikhwatul Islam bahwa semua para ulama, terutama ulama di zaman sekarang ini, bahwa Masjid Nabawi itu adalah yang bagian dalamnya itu adalah kesepakatan para ulama. Mana yang disebut dengan Masjid Nabawi? Masjid Nabawi adalah mereka yang berada di bagian dalam Masjid Nabawi. Karena agar kita mendapatkan pahala yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salatun fi masjidi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang salat di dalam masjidku, di masjidku. Dan Masjid Nabi yang mana? Makanya ikhwatul Islam, kita tidak memungkiri bahwa salat yang terbaik adalah di tempat masjid yang dulu dibangun oleh Nabi, itu secara mutlak. Salat yang terbaik di bagian dalam Masjid Nabawi adalah masjid yang dulu dibangun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salat yang terbaik lagi adalah masjid yang pertama kali dilakukan perluasan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang semakin dekat dengan masjid yang dibangun oleh Nabi atau dilakukan perluasan oleh Nabi, maka semakin bagus, semakin mulia, semakin banyak pahalanya. Tapi kalau sekiranya mereka masih berada di bagian dalam Masjid Nabawi, maka mereka tetap disebut dengan orang yang solat di dalam Masjid Nabawi. Makanya kesepakatan para ulama di bagian dalam ini adalah disebut dengan Masjid Nabawi. Yang diperselisihkan oleh para ulama itu ikhwatul Islam adalah yang berada di bagian luar. Yang di bagian luar itu Masjid Nabawi atau bukan, itulah yang diperselisihkan oleh para ulama. Namun di antara kaedah yang harus kita ingat, kita tidak ingin masuk kerana perbedaan para ulama. Kita tidak ingin membahas tentang perbezaan para ulama. Yang kita fokuskan adalah bagaimana kesepakatan para ulama. Itu merupakan di antara kaedah apabila para ulama mereka berbeza di sana. Sehingga para ulama menyebutkan al-khuruju minal khilafi aula. Orang yang keluar dari perbezaan para ulama itulah yang terbaik. Maknanya daripada kita membahas apakah di luar Masjid Nabawi atau bukan Masjid Nabawi, maka yang terbaik adalah ketika kita sholat di bagian dalam. Ketika kita sholat di bagian dalam, maka kita tidak akan lagi membezakan apakah di luar Masjid Nabawi atau bukan, karena kita tidak fokus. Kita cari sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Yang disepakati oleh para ulama bahwa bagian dalam adalah Masjid Nabawi. Sedangkan bagian luar terjadi perbezaan para ulama. Yang mengatakan itu Masjid Nabawi, maka kita mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Nabi. Tapi yang mengatakan itu bukan bagian Masjid Nabawi, maka seolah-olah kita hanya melaksanakan sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Bisa dipahami? Jadi yang bagian luar itu ikhwatul Islam itu tidak disepakati. Makanya daripada kita sholat di luar, lebih bagus kita sholat di dalam, agar kita mendapatkan keutamaan yang telah disebutkan. Dan itu sesuai dengan fitrah kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena ketika kita mengucapkan doa masuk masjid, doa masuk masjid itu kita tahu di antara salah satunya Allahumma inni Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kapan kita mengucapkan doa ini kira-kira? Ketika kita masuk ke dalam masjid. Nah, masuk ke dalam Masjid Nabawi, kapan kita mengucapkan kalimat ini secara pastinya? Apakah di luar atau di dalam sini? Di dalam sini. Pas dikala kita berada di bagian pintu Masjid Nabawi, maka kita akan mengucapkan doa ini, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian dikala kita masuk ke dalam Masjid Nabawi, kita akan mendahulukan kaki kanan. Di mana kira-kira kita mendahulukan kaki kanan? Di luar atau di dalam sini? Di dalam sini. Maknanya ikhwatul Islam secara fitrah Masjid Nabawi itu adalah yang bagian dalam. Sedangkan yang bagian luar itu terjadi perbezaan para ulama. Ada yang menyebutkan itu bagian daripada Masjid Nabawi, ada yang menyebutkan itu bukan bagian daripada Masjid Nabawi. Nah, terlepas daripada perbezaan itu ikhwatul Islam, setiap mereka yang mengatakan dan mereka yang berpendapat, mereka harus bertanggung jawab. Karena di dalam masalah agama ini bukan masalah perbezaannya, tapi masalah tanggung jawabnya. Itu merupakan poin yang harus kita ingat. Setiap perbezaan para ulama itu ikhwatul Islam, yang lebih penting
yang lebih penting adalah tanggung jawabnya, bukan perbezaannya. Karena perbezaan itu bukan tujuan kaum muslimin. Tidak ada kaum muslimin yang hidup kemudian tujuannya langsung berbeza, tidak mungkin. Tapi perbezaan itu adalah hukum alam, mau tidak mau kita akan berbeza di sana. Tapi yang terpenting daripada itu semua, bagaimana kita bertanggung jawab terhadap perbezaan tersebut. Contoh, dikala kita berada di tanah haram, terkhusus dikala kita ingin melaksanakan ibadah tawaf, maka di antara salah satu perbezaan yang kuat di kalangan para ulama itu ikhwatul Islam adalah bagaimana hukum bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Itu merupakan di antara perbezaan yang mulai dari zaman dahulu kala. Sebenarnya tidak masalah. Yang mengatakan yang bersentuhan antara laki-laki dan perempuan batal wuduknya, tidak ada masalah. Yang mengatakan tidak batal wuduknya juga tidak ada masalah. Yang menjadi masalah itu adalah bagaimana kita bertanggung jawab terhadap pendapat kita masing-masing. Seperti misalnya ada yang mengatakan, Ustaz, kami mengatakan bahwa orang yang bersentuhan antara laki-laki dan perempuan itu batal wuduknya, dan itu adalah pendapat Imam Syafi'i contohnya. Maka kita mengatakan silakan, tidak ada masalah. Tapi yang terpenting adalah bertanggung jawab. Berarti kalau setiap kali dia bersentuhan, dikala dia tawaf, kemudian bersentuhan antara laki dan perempuan, maka ulang wuduknya, selesai. Kemudian kalau dia menyentuh istrinya, ulang wuduknya. Berarti kalau dia tidak memegang istrinya, siapa yang akan memegang istrinya? Bisa jadi teman sesama wanita atau yang lain. Tidak ada masalah ikhwatul Islam, yang penting bertanggung jawab. Bisa dipahami sampai di sini? Misalnya bagi mereka mengatakan, Ustaz, wuduknya tidak batal, maka selesai, aman, tidak ada masalah. Yang mengatakan wuduknya batal, siapapun yang bersentuhan antara laki dan perempuan, wuduknya batal, tanpa memisahkan ini pakai syahwat, ini tidak pakai syahwat, karena susah bagi kita untuk menentukannya. Maka oleh karena itu, setiap kali dia menyentuh atau disentuh, maka silahkan dia berwuduk. Selesai, itu saja. Begitu juga perbezaan dikala kita mengatakan di luar itu Masjid Nabawi atau bukan, tidak ada masalah. Yang mengatakan itu bagian Masjid Nabawi, setiap kali kita ingin masuk, maka mulailah melangkah kaki kanan dikala kita berada di pagar luar. Kemudian bacalah doa dikala kita berada di pagar luar, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian setiap kali dia berada di luar sana, maka ingat kalau dia berhenti di sana, lakukan salat tahiyat, karena itu bagian daripada masjid. Kemudian juga ingat, kalau kita mengatakan yang luar itu adalah bagian daripada masjid, maka larang wanita-wanita yang berhalangan supaya mereka tidak berlalu lalang di sana. Bisa dipahami? Itu konsep daripada tanggung jawab namanya. Namun bagi mereka mengatakan, Ustaz, itu bukan bagian daripada Masjid Nabawi. Yang Masjid Nabawi itu di dalam, yang luar itu bukan Masjid Nabawi, tapi itu diikutkan dengan Masjid Nabawi. Maka tidak masalah. Berarti mereka yang berhalangan, silahkan mereka duduk di sana untuk menikmati keindahan kaum muslimin yang sedang melakukan sholat berjamaah, mendengarkan bacaan imam yang begitu indah. Mereka duduk di sana karena mereka mengatakan bukan bagian daripada Masjid Nabawi. Kemudian kalau mereka berkumpul di luar, maka tidak perlu melakukan sholat tahiyat, karena mereka mengatakan yang bagian Masjid Nabawi itu khusus yang bagian dalam sahaja. Paham sampai di sini ikhwatul Islam? Jadi Masjid Nabawi yang mana? Di dalam atau luar? Dua-duanya. Kami tidak mengatakan dua-duanya ya. Bagian dalam atau bagian luar? Terserah, bagian dalam, bagian luar, yang penting kita sholat di dalam, selesai. Bisa dipahami? Makanya kalau orang yang sholat di bagian dalam Masjid Nabawi, dia tidak akan pernah mempermasalahkan luar bagian masjid atau tidak, karena dia selalu sholat di dalam. Yang mempermasalahkan yang bagian luar itu Masjid Nabawi atau bukan adalah mereka yang selalu terlambat sholat berjamaah. Makanya dikala kita berada di sini, jangan terlambat melakukan sholat berjamaah. Tentunya ikhwatul Islam berbeza dari perempuan. Sedangkan kalau perempuan itu mereka dimanapun mereka sholat, mereka mulia. Apalagi dikala mereka berada di Masjid Nabawi atau dikala mereka berada di kota Madinah. Untuk perempuan ikhwatul Islam, mereka memiliki undang-undang tersendiri. Dan untuk perempuan, kaedahnya saf yang terbaik untuk perempuan adalah yang paling jauh dari laki-laki. Itu kaedahnya. Maknanya semakin mereka jauh solatnya dari laki-laki, maka semakin baik. Berarti kalau perempuan solat di bagian luar, kira-kira mereka mendapatkan pahala solat di Masjid Nabawi atau bukan?
Mendapatkan pahala solat di Masjid Nabawi atau bukan? Atau kalau sekiranya mereka lebih jauh lagi, mereka solatnya di hotel saja, mereka mendapatkan pahala yang lebih daripada Masjid Nabawi atau bukan? Coba perhatikan ikhwatul Islam, perempuan itu antara beruntung dengan beruntung, antara baik dengan yang lebih baik. Kalau kita laki-laki, antara beruntung dengan buntung. Kalau kita laki-laki, antara baik dengan tidak baik. Solat di Masjid Nabawi beruntung, solat di luar Masjid Nabawi rugi. Kalau perempuan ikhwatul Islam, siapapun mereka yang solat di Masjid Nabawi, maka mereka akan mendapatkan pahala sama dengan laki-laki, tidak akan pernah kurang satu pun. Tapi semakin mereka jauh solatnya dari laki-laki, semakin banyak pahala yang akan mereka dapatkan. Itu adalah perempuan. Jadi mau jadi laki-laki atau perempuan? Tentu itu pertanyaannya. Karena perempuan ini ikhwatul Islam, mereka diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu mulia dan mulia dimanapun mereka melakukan solat. Makanya perempuan ikhwatul Islam, kalau ada yang solat di Masjid Nabawi, tidak boleh dilarang. Kalau ada yang solat di hotelnya, juga tidak boleh dilarang. Tapi yang harus kita sampaikan ikhwatul Islam, kalau kita berkaca melihat wanita-wanita zaman dahulu, mereka itu solat berjamaah biasanya di solat-solat yang malam, maghrib, isya, subuh. Sedangkan biasanya kalau solat siang, zuhur dengan asar, maka kebanyakan mereka solat di rumah. Itu merupakan di antara yang dilakukan oleh wanita-wanita, terutama di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau wanita ikhwatul Islam tidak ada masalah, mereka mau solat dimanapun tidak ada masalah. Tapi yang terpenting jangan jadikan alasan, ini yang terpenting, jangan membuat mereka tidak solat di Masjid Nabawi karena kelelahan belanja, itu saja. Jadi alasan tidak solat di Masjid Nabawi itu bukan karena lelah. Apalagi ibu-ibu biasanya mereka lelah. Lelahnya bukan pergi ke Masjid Nabawi, tapi lelahnya mutar-mutar di mall atau belanja. Itu yang harus kita ingat baik-baik. Kami dulu pernah ikhwatul Islam, 1 bulan yang silam ya, 1 bulan yang lewat, kami pernah berjumpa di ujung Tanah Haram, karena kami tinggal di bagian ujung Tanah Haram. Tiba-tiba di pagi hari mencari sarapan pagi, tiba-tiba kami menemukan ada 4 orang wanita, ibu-ibu, bahkan ada yang nenek-nenek. Kemudian kami kaget, tidak ada jemaah umrah yang sampai di sini, karena dia berada di bagian ujung sekali, dan itu bukan tempat yang dikunjungi. Jarang orang yang berkunjung ke sana. Tiba-tiba kami kaget, kami bertanya, kami mendengarkan dari bahasanya, ternyata orang kita lah, Sumatera Utara pada waktu itu kurang lebih. Kemudian kami tanya, ibu-ibu kenapa sampai di sini? Jauh di ujung Tanah Haram. Maka mereka mengatakan, Ustaz, tadi kami mencari pintu 338. Pintu 38-nya sampai di ujung Tanah Haram sana. Coba bayangkan. Kalaulah sekiranya, ini kita berandai-andai, kalau kami tidak berjumpa dengannya, maka siapa yang akan mengantarkan mereka ke Masjid Nabawi? Kemudian mereka akan menghabiskan waktu untuk mencari jalan ke Masjid Nabawi. Semuanya ibu-ibu dan semuanya sudah tua. Habis waktunya untuk mencari pintu 338. Kami tidak tahu apa yang ada di sana. Mungkin ada barang-barang 1 rial mungkin ya. Artinya ikhwatul Islam, itu yang menjadi alasan kaum muslimin kenapa mereka tidak sholat di Masjid Nabawi. Kalau itu alasannya maka tak masuk. Alasan, apalagi seorang ibu-ibu wanita, mereka mau sholat di rumahnya, mau sholat di Masjid Nabawi, jangan jadikan alasan karena lelah, tapi karena memang mencari pahala dan amal ibadah. Kalau mereka sholat di Masjid Nabawi, pahalanya luar biasa. Kalau mereka sholat di rumah, maka pahalanya jauh lebih daripada luar biasa. Karena wanita keedahnya semakin jauh dari laki-laki, terutama sholatnya semakin besar pahalanya. Jadi mereka antara yang terbaik dengan yang terbaik, tidak sama dengan kita kaum laki-laki. InsyaAllah dalam masalah ini semuanya jelas ya. Kalau ada yang tidak jelas silakan ditanyakan. Dalam masalah Masjid Nabawi semuanya jelas? Ada yang tidak jelas? Kalau ada yang tidak jelas atau ada yang belum paham silakan ditanyakan. Tidak ada? Baik, kita lanjutkan. Kita kembalikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi hadza khairun. Orang yang salat di dalam masjidku ini lebih baik. Makanya kita ingat kalimat ini, masjidi, masjidku, Masjid Nabawi. Bagian dalam kesepakatan para ulama, bagian luar bukan kesepakatan para ulama. Maka carilah sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Ini merupakan kaedah dalam beribadah. Kaedah seorang muslim dalam beribadah, cari yang disepakati, jangan cari sesuatu yang para ulama berbeza di sana. Kita contohkan misalnya, ini contoh yang selalu kita ambil. Contoh misalnya, jikalau kita akan melakukan salat hari raya Idul Fitri, maka di antara kewajiban kaum muslimin salah satunya adalah
mengeluarkan yang namanya zakatul fitr, atau yang kita kenal dengan zakat fitri, atau bahasa kitanya zakat fitrah. Dan semua para ulama ijma' para ulama, zakat fitri itu dikeluarkan dengan makanan pokoknya. Itu adalah kesepakatan para ulama. Kemudian terjadi perselisihan para ulama, boleh tidak diganti dengan uang? Maka di situ terjadi perbezaan. Nah, kita ikhwatul Islam, kalau kita bisa memilih, kira-kira mana yang harus kita keluarkan? Uang atau makanan pokok? Cari zona aman dalam beribadah. Cari zona aman beribadah. Bukan berarti mereka yang mengeluarkan dengan uang mereka salah. Mereka tak salah, tapi mereka berada di zona yang tidak aman. Bisa dipahami? Siapapun yang mengeluarkan zakat fitri dengan makanan pokoknya, berarti mereka berada di zona aman. Mereka berada di dalam kesepakatan para ulama. Tapi kalau sekiranya mereka tidak membayar dengan makanan pokok, mereka bayar dengan uang, maka mereka berada di zona yang tidak aman. Yang mengatakan sah, maka mereka sah. Yang mengatakan tidak sah, maka mereka tidak sah. Berarti mereka berada di zona yang tidak aman namanya. Contoh yang lain misalnya, dikala kita ingin mengeluarkan zakat fitri, contohnya masih zakat fitri ya, maka kita diizinkan untuk, karena waktu yang terbaik adalah ketika azan berkumandang di malam hari raya, itu adalah waktu yang terbaik untuk mengeluarkan zakat fitri dengan makanan pokok. Kemudian diizinkan 1 hari atau 2 hari atau 3 hari, itu diizinkan, dan itu adalah kesepakatan para ulama. Kemudian para ulama berbeza kalau 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya. Maka kita sebagai seorang muslim tentu mencari kesepakatan para ulama. Kita keluarkan 1 hari atau 2 hari sebelum raya. Jangan keluarkan 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya. Iya, kita tidak mengatakan salah, tapi mereka berada di zona yang tidak aman beribadah. Paham sampai di sini? Karena para ulama itu tidak muncul tiba-tiba mereka langsung berbeza. Tidak mungkin ulama tiba-tiba langsung berbeza, tidak mungkin. Mereka sepakat dulu, kemudian ada hal-hal, dikala mereka sepakat, baru ada hal-hal yang mereka tidak sepakati baru. Seperti yang tadi kita sebutkan, tidak mungkin muncul Imam Syafi'i, atau muncul Imam Ahmad, atau muncul Imam Abu Hanifah, kemudian mereka mengatakan bahwa zakat yang terbaik itu adalah dengan uang. Tidak mungkin demikian. Tapi mereka sepakat dulu bahwa yang terbaik adalah dengan menggunakan makanan pokok atau bahan makanan pokok dasar. Kemudian setelah itu baru mereka terjadi perbezaan, apa hukumnya kalau dikeluarkan dengan gantinya, dengan uang. Maka mereka berbeza di sana. Nah, kita sebagai seorang muslim jangan cari perbezaan, cari persamaan, sehingga kita beribadah dalam zona aman, mencari yang terbaik di antara yang baik. Semuanya baik, tidak ada yang tidak baik, tapi kita mencari yang terbaik di antara yang baik. Nah, kita kiaskan di dalam Masjid Nabawi ini, ikhwatul Islam. Masjid Nabawi, semuanya sepakat kalau bagian dalam ini adalah Masjid Nabawi. Dan yang terbaik lagi adalah masjid yang dulu dibangun oleh Nabi SAW. Itu disepakati oleh para ulama. Maka cari sesuatu yang disepakati. Jangan kita cari hal-hal yang para ulama itu berbeza di sana. Kecuali kalau ada keadaan-keadaan tertentu baru. Seperti misalnya sakit perut, atau membawa orang tua, atau orang yang selalu buang air. Kemudian mereka mengatakan, Ustaz, kalau saya sholat di bagian dalam Masjid Nabawi, maka sulit nanti saya buang air, itu baru alasan lain. Tapi hukum asalnya carilah zona aman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai di sini? Insyaallah bisa dipahami semuanya. Tapi khotbah Islam kita lanjutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salah. Orang yang salat di dalam masjidku ini lebih baik daripada 1000. Lebih baik daripada 1000. Tidak 1000, tapi lebih baik daripada 1000. Berapa lebih baiknya? Allahu a'lam. Karena kita selalu menyebutkan ikhwatul Islam, ada salah satu hadis yang sangat indah, dan ini berkali-kali kita menyebutkannya, yaitu tertib daripada tanah haram Makkah, Madinah, kemudian Al-Aqsa. Yang disepakati keharamannya hanya 2, yaitu tanah haram Makkah, tanah haram Madinah. Al-Aqsa itu bukan haram, tapi itu barokah. Makanya di antara salah satu namanya adalah Al-Ardul Muqaddasah, yaitu Al-Muqaddasah, Al-Mubarakah. Jadi tanah haram yang disebut haram itu hanya 2, haram Makkah, haram Madinah. Sedangkan Al-Aqsa itu bukan haram tapi barokah. Sedangkan Makkah, Madinah itu haram dan barokah. Al-Aqsa itu haram, itu barokah saja, bukan haramnya. Itu ada di antara perbezaan antara 3 masjid ini. Bisa dipahami? Haram Makkah, haram Madinah, sedangkan Al-Aqsa bukan haram tapi barokah. Karena yang haram itu hanya 2. Otomatis ikhwatul Islam, otomatis
yang paling mulia pahalanya adalah orang yang solat di tempat yang haram sekaligus barokah. Makanya sudah merupakan kesepakatan para ulama, orang yang solat di Masjidil Haram Makkah atau Madinah jauh lebih mulia daripada mereka yang solat di Masjidil Aqsa. Sehingga dengannya para ulama mengatakan, kalau ada kaum muslimin yang bernazar, saya akan salat di Masjidil Aqsa, kemudian mereka tidak bisa melaksanakan salat di Masjidil Aqsa dan mereka mengganti dengan salat di Masjidil Haram Makkah misalnya atau Haram Madinah, maka nazar mereka sudah terpenuhi karena mereka telah melakukan yang terbaik di antara yang baik. Kalau ada yang mengatakan, saya bernazar kalau anak saya lahir laki-laki dalam keadaan selamat, saya akan bernazar salat di Masjidil Aqsa. Tiba-tiba dia tidak bisa masuk ke Masjidil Aqsa karena suatu keadaan. Kemudian dia pergi ke Mekah untuk salat di tanah haram Mekah, maka nazarnya sudah tertunaikan karena Mekah lebih mulia daripada Al-Aqsa, karena Madinah lebih mulia daripada Al-Aqsa, karena Mekah dan Madinah adalah tanah haram, sedangkan Al-Aqsa bukan tanah haram tapi tanah barokah. Jelas sampai di sini? Baik. Artinya orang yang beribadah di tanah haram Makkah dan Madinah jauh lebih mulia daripada Al-Aqsa. Hanya saja ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada Al-Aqsa. Al-Aqsa ini ikhwatul Islam, dia punya beberapa riwayat yang menyebutkan akan keutamaan salat di dalamnya. Salat di Al-Aqsa itu mulia. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan. Riwayat yang pertama, orang yang salat di Al-Aqsa itu pahalanya lebih daripada 50.000. Orang yang salat di Al-Aqsa pahalanya lebih daripada 50.000. Kalau orang yang salat di Al-Aqsa lebih daripada 50.000, apakah mungkin salat di Masjid Nabawi 1.000? Kalau di Al-Aqsa, yang mana haram Madinah lebih mulia darinya, kemudian mereka yang salat di sana lebih daripada 50.000, apakah di Masjid Nabawi pahalanya hanya 1.000 saja? Tidak mungkin. Bisa dipahami? Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua menyebutkan orang yang salat di Al-Aqsa lebih daripada 20.000. Kalau lebih daripada 20.000, tidak mungkin 1.000 di Masjid Nabawi. Begitu juga orang yang salat, dan ini merupakan riwayat yang paling kuat, orang yang salat di Al-Aqsa pahalanya 1.000. Dan kaedahnya, apapun ibadah yang kita lakukan di Masjid Nabawi atau di Al-Aqsa, maka di Masjid Nabawi 4 kali lipat pahalanya. Berarti kalau 1.000, minimal di Masjid Nabawi itu 4.000, bukan 1.000. Kemudian banyak riwayat yang menyebutkan ikhwatul Islam, maknanya tidak mungkin orang yang salat di Masjid Nabawi hanya mendapatkan 1.000 saja, tidak mungkin. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya mereka salat di Al-Aqsa begitu banyak pahalanya, maka pahala yang mereka dapatkan di Masjid Nabawi jauh lebih sempurna dan lebih banyak dibandingkan dengan Al-Aqsa. Karena bagaimanapun Masjid Nabawi jauh lebih mulia. Bahkan salah satu doa yang selalu kita sebutkan ikhwatul Islam, doa yang disebutkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Doa ini menunjukkan kepada kita bersama akan kemuliaan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu adalah masjid yang mulia. Terjadi beberapa kali renovasi di sana, dan renovasi besar-besaran yang dilakukan adalah di zaman Nabi Sulaiman. Sebagaimana renovasi Ka'bah besar-besaran dilakukan di zaman Nabi Ibrahim. Karena yang membangun Al-Aqsa adalah yang membangun Makkah atau Ka'bah Al-Musharrafah. Yang membangunnya sama. Kalau kita mengatakan yang membangun Ka'bah itu adalah Nabi Adam, maka Nabi Adam jugalah yang membangun Al-Aqsa. Kalau kita mengatakan yang membangun Makkah atau Ka'bah itu adalah malaikat, maka malaikat jugalah yang membangun Al-Aqsa. Intinya siapa yang membangun Ka'bah, maka ia jugalah yang membangun Al-Aqsa. Karena jarak antara dua masjid ini hanya 40 tahun sahaja. Jarak antara dua masjid ini hanya 40 tahun sahaja. Terlepas daripada siapa membangunnya, Ka'bah terjadi renovasi besar-besaran atau terjadi perubahan perbaikan dari zaman ke zaman. Dan renovasi besar-besaran terjadi di zaman Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak pernah membangun Ka'bah, tapi Nabi Ibrahim itu hanya mengangkat pembangunan Ka'bah. Karena yang membangun Ka'bah itu adalah antara Nabi Adam atau malaikat. Nanti akan kita jelaskan riwayat-riwayat yang menyebutkan siapa membangun Ka'bah Al-Musharrafah. Yang terpenting Nabi Ibrahim bukan yang membangunnya, tapi mengangkat pondasinya. Ka'bah itu sudah ada. Makanya Allah mengatakan wa idz yarfa'u Ibrahimul qawaid. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim mengangkat kaedah, kawaid, tapak asal. Apa namanya di bawah itu biasanya? Pondasi. Ketika Nabi Ibrahim mengangkat pondasinya, maknanya pondasinya sudah ada. Berarti kalau pondasi sudah ada, sebelumnya sudah ada bangunannya. Namun bangunannya hancur, ini dan itu. Maka Nabi Ibrahim hanya mengangkatnya. Begitu juga, dikala Nabi Sulaiman membangun atau merenovasi Al-Aqsa,
Al-Aqsa itu sudah juga dilakukan renovasi di zaman-zaman sebelumnya, tapi yang paling banyak melakukan renovasi atau renovasi besar-besaran adalah di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan ingat ikhwatul Islam, ketika Nabi Ibrahim melakukan renovasi Ka'bah Musyarrafah, maka disitulah dia berdoa dan semua doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Nabi Sulaiman, dikala dia melakukan renovasi untuk Al-Aqsa, maka di saat itu jugalah doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga siapapun di antara kita yang memiliki kelebihan harta, kemudian mereka membangun masjid, kemudian mereka melakukan perbaikan untuk masjid, maka ingatlah, berdoalah di sana, karena ini merupakan waktu doa yang diijabah. Sebagaimana Allah mengijabah doa Nabi Ibrahim, sebagaimana Allah mengijabah doa Nabi Sulaiman, maka Allah juga akan mengijabah semua doa kaum muslimin, mereka yang ikut serta membangun rumah Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ka'bah adalah rumah Allah yang pertama, Al-Aqsa juga rumah Allah Subhanahu wa taala, dan semua masjid yang ada di dunia adalah rumah Allah Azza wa Jal. Maka siapapun yang ikut andil di dalamnya, jangan lupa berdoa, karena ini momen yang terindah agar doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ikhwatul Islam adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman dikala melakukan renovasi untuk Ka'bah atau untuk Al-Aqsa, dia pernah meminta 3 hal. Dan yang pertama dan yang kedua pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan doa yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan aku berharap agar doa yang ketiga ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti doa yang ketiga dikabulkan atau tidak? Dikabulkan atau tidak? Doa yang pertama dan yang kedua pasti dikabulkan oleh Allah. Doa yang ketiga, Nabi yang mengatakan aku berharap doanya dikabulkan. Berarti dikabulkan atau tidak? Tidak atau ya? Harapan ini harapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau Nabi yang berharap dikabulkan oleh Allah atau tidak. Tapi sekarang akan kita jelaskan ikhwatul Islam. Adapun doa Nabi Sulaiman yang pertama, doa Nabi Sulaiman yang pertama ikhwatul Islam yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia meminta kepada Allah agar diberikan kepadanya undang-undang yang tepat atau hukum yang tepat yang tidak pernah merugikan siapapun. Itu merupakan di antara salah satu yang diminta oleh Nabi Sulaiman. Makanya zaman Nabi Sulaiman itu adalah zaman yang terbaik, karena di antara salah satu permintaannya kepada Allah agar peraturan dan undang-undang itu tidak menzalimi siapapun, dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara doa Nabi Sulaiman, ini merupakan doa Nabi Sulaiman yang terpenting. Qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, diabadikan di dalam Al-Quran, ya Allah ampunkan dosaku, kemudian berikan kepadaku kerajaan, kekuasaan, kekuatan yang tidak pernah engkau berikan kepada siapapun yang datang setelahku. Apapun yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman tidak akan pernah dimiliki oleh siapapun yang datang setelah Nabi Sulaiman, walau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pernah kita menyebutkan ketika Nabi pernah melakukan salat malam, maka datanglah ifrit mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengganggu Nabi melakukan salat. Kemudian ifrit ini ditangkap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jin ifrit. Dikala ditangkap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Maka aku berkeinginan bahwa jin ini akan aku ikat di dalam tiang Masjid Nabawi, sehingga dengannya kaum muslimin bisa melihatnya dan anak-anak kaum muslimin bisa bermain-main dengannya, karena sudah diikat. Tapi itu hanya sekedar keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak jadi melakukannya. Kenapa Nabi tidak jadi melakukannya? Karena Nabi ingat akan doa saudaranya Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman mengatakan, ya Allah berikan kepadaku kekuasaan yang tidak engkau berikan kepada siapapun. Dan satu-satunya Nabi yang bisa menangkap jin, menguasai jin, berbicara dengan jin, hanyalah Nabi Sulaiman. Berarti apabila ada yang bisa menangkap jin, berarti dia Nabi Sulaiman. Apabila ada yang bisa bermain-main dengan jin, berarti dia Nabi Sulaiman. Nabi saja tidak sanggup, bukan Nabi tidak mau, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingat akan doa saudaranya. Itu adalah bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan Nabi Sulaiman. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau menangkap jin, semua jin yang ada di dunia mudah bagi Nabi. Makanya dikala ifrit ini mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tangkap. Kemudian Nabi ingin mengikatnya di tiang masjid agar kaum muslimin mereka melihat mana yang namanya ifrit.
tapi tidak jadi dilakukan oleh Nabi, karena yang bisa menangkap, yang mempermainkan itu hanya Nabi Sulaiman. Nabi Muhammad SAW sendiri tidak berani untuk melakukan yang demikian. Berarti siapapun yang berkawan dengan jin, maka mereka adalah Nabi Sulaiman. Bisa dipahami? Itu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu ikhwatul Islam, semua kelebihan yang Allah berikan kepadanya, nah maka dia mengatakan, ya Allah, jangan berikan kepada siapapun. Apalagi kelebihan Nabi Sulaiman, berbicara dengan burung. Berarti siapapun yang berbicara dengan burung, berarti dia Nabi Sulaiman. Apalagi kelebihan Nabi Sulaiman, berbicara dengan semut. Siapapun yang berbicara dengan semut, berarti dia Nabi Sulaiman. Itu saja kaedahnya. Mungkin atau tidak? Itu doa Nabi Sulaiman yang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa kata Nabi Sulaiman yang diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Sa'ad? Qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi. La yanbaghi itu maknanya tidak pantas, tak patut. La yanbaghi li ahadun, untuk siapapun. Nabi Sulaiman bisa menguasai jin. Jin menjadi pasukan dan prajuritnya. Tak ada yang namanya prajuritnya ada jin. Karena itu khusus untuk Nabi Sulaiman. Diceritakan di dalam Al-Quran, Nabi Sulaiman berbicara dengan semut, berdialog dengan semut. Bahkan ada surat semut namanya An-Namal. Maka itu khusus untuk Nabi Sulaiman. Ada yang mengatakan, saya bisa berbicara dengan Nabi Sulaiman, dengan semut, berarti dia Nabi Sulaiman. Tapi Sulaiman akhir zaman, bukan Nabi Sulaiman. Begitu juga yang berbicara dengan burung hudhud. Semua kemuliaan, kejayaan, kekuasaan yang diberikan kepada Nabi Sulaiman, maka tidak ada diberikan kepada satu orang pun yang datang setelah Nabi Sulaiman. Karena itu merupakan di antara permintaan khusus Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu permintaan yang kedua. Kemudian permintaan yang ketiga, dan Nabi SAW mengatakan, aku berharap agar permintaan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini berkaitan dengan orang yang salat di Al-Aqsa. Apa permintaannya? Permintaan Nabi Sulaiman yang ketiga besok kita sambung. Permintaan Nabi Sulaiman yang ketiga insyaallah esok kita sambung ya. Insyaallah siap ya. Kalau yang ingin masih mau mendengarkan, jangan pulang dulu. Tunggu dulu, duduk dulu di sini agar kita sama-sama melanjutkan pembahasan tentang permintaan Nabi Sulaiman yang ketiga. Dan ini penting sangat ikhwatul Islam agar kita tahu bagaimana kemuliaan yang Allah berikan kepada Masjidil Aqsa. Kalau itu yang ada pada Masjidil Aqsa, maka lebih lagi yang dimiliki oleh Masjid Nabawi. Kalau itu yang dimiliki oleh Masjid Nabawi, lebih lagi yang dimiliki oleh Masjidil Haram yang ada di Mekah. Maka wajar ikhwatul Islam ketika kita berhitung-hitung dengan Allah Subhanahu wa taala, ternyata uang yang kita keluarkan terlalu sedikit dengan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang melaksanakan ibadah umrah tidak pernah diperintahkan mereka umrah satu kali, tapi dianjurkan mereka umrah berkali-kali. Bagi kita yang selesai melaksanakan ibadah umrah ikhwatul Islam, berdoa lagi kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah berikan lagi kesempatan bagi kami untuk melaksanakan ibadah umrah. Kemudian mereka menabung lagi, berusaha lagi, karena dua janji yang tadi disebutkan. Siapapun yang melaksanakan umrah berkali-kali, bukan satu kali, maka mereka akan diampunkan dosanya antara umrah pertama dengan umrah yang kedua. Kemudian Allah akan hilangkan kefakiran dari dirinya. Maknanya mereka tidak akan pernah fakir untuk selama-lamanya. Tidak mungkin orang yang berdagang dengan Allah, maka Allah membuat hamba tersebut menjadi fakir. Karena siapapun yang melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah, mereka sedang berdagang dan berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan perdagangan dengan Allah merupakan perdagangan yang disebutkan di Al-Quran, tijaratan lan tabur, perdagangan yang akan selalu menguntungkan. Berdagang dengan manusia ada untung, ada rugi, tapi berdagang dengan Allah tidak ada ruginya, semuanya adalah keberuntungan. Dan di antara salah satu mereka yang berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang sering-sering datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah al-Musharrafah. Dan Ka'bah itu ikhwatul Islam, makna daripada kalimat Ka'bah itu adalah simbol dari kemuliaan. Maknanya siapapun yang datang beribadah ke Ka'bah al-Musharrafah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan muliakan dirinya. Dan di antara Allah bentuk muliakan dirinya, yang pertama Allah ampunkan dosanya, yang kedua Allah akan hilangkan kefakiran dan kemiskinan dalam kehidupannya. Mereka tidak akan pernah fakir untuk selama-lamanya, dan itu merupakan janji Allah Subhanahu wa taala dan juga janji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kami memberikan nasihat kepada kaum muslimin ikhwatul Islam, ketika kita berada di kota Madinah, maka berusahalah semaksimal mungkin untuk menghabiskan waktu kita di dalam Masjid Nabawi dibandingkan dengan tempat yang lainnya.
Di antara salah satu tempat yang paling mulia di kota Madinah adalah Masjid Nabawi. Di situ kita mengemis, menangis kepada Allah. Di situ kita berdoa kepada Allah. Karena di antara puncak dari ibadah yang kita lakukan adalah doa. Dan Nabi SAW juga menyebutkan al-hujjaj wal-umar wafdullah. Orang yang melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umrah, mereka itu adalah tetamunya Allah Azza wa Jalla. Tamu Allah, maknanya Allah yang mengundang. Kalau kita menjadi tetamu yang terbaik, maka Allah akan sering-sering mengundang. Tapi kalau kita menjadi tetamu yang tidak baik, maka Allah tidak mau lagi mengundang. Karena kita undangan. Makanya disebut dengan wafdullah. Wafdun itu ikhwatul Islam. Kalimat wafdun itu biasanya diucapkan dari kalimat yang jauh. Karena melaksanakan ibadah ini perlu persiapan. Rata-rata dari yang jauh. Jauh kita beribadah ke sini jauh ikhwatul Islam, kita melaksanakan safar yang jauh, bekal yang tidak sedikit, persiapan yang lengkap, maka disebut dengan wufud atau wafdun. Dan kita wafdullah. Makanya Allah atau Nabi menyebutkan al-hujjajul umar wafdullah. Da'ahum fa'ajabu. Allah panggil mereka, maka mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Dimanapun mereka berada, mereka akan mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Kalimat yang paling dicintai oleh Allah dan kalimat yang paling dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Siapapun yang mengatakan kalimat ini akan bersaksi di hadapan Allah Azza wa Jalla bahwa mereka datang ke tanah haram beribadah kepada Allah. Kemudian apa bonus dan hadiah yang Allah berikan? Sa'aluhu. Kemudian dikala mereka diberikan kesempatan datang ke tanah haram, di antara ibadah yang mereka perbanyak adalah sa'alu, berdoa kepada Allah. Kemudian dikala mereka berdoa kepada Allah, fa'atahum, maka Allah akan berikan semua doa dan permintaan yang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan janji, tinggal kita melakukan dan beramal. Mau tidak kita berdoa dikala kita berada di tanah haram, atau kita menghabiskan waktu hanya sekedar bermain-main sahaja. Maka perbanyaklah berdoa ikhwatul Islam. Dan doa itu terbagi dua. Ada doa dengan ibadah, ada doa dengan lisan. Ada doa dengan lisan, ada doa dengan badan. Siapapun di antara kita yang melaksanakan ibadah, walau lisannya diam sahaja, maka dia sedang berdoa namanya. Makanya doa itu terbagi dua. Kita duduk di sini, di dalam Masjid Nabawi, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW. Tidak ada di antara kita yang berbicara. Walau kita tidak berbicara, tapi kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah keadaan kita duduk di sini, maka kita berdoa kepada Allah. Jasad kita yang berdoa, ya Allah turunkan rahmat dan kasih sayang, berikan ampunan dan keberkahan. Jasad kita semuanya sedang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu disebut dengan doa badan. Yang kedua doa lisan. Doa lisan itu dikala kita mengatakan ya Allah, Rabbana, Allahumma. Dan kita selalu mengatakan di antara salah satu doa yang terbaik adalah doa yang mengawali dengan kalimat Rabbana atau Allahumma. Usahakan jangan katakan ya, karena kalimat ya adalah panggilan untuk yang jauh. Dan Allah maha dekat dengan hambanya. Maka kalimat yang terbaik dalam berdoa, ucapkan Allahumma atau Rabbana atau Rabbi. Maka kita tidak akan temukan di dalam Al-Quran doa diawali dengan kalimat ya. Semuanya diawali dengan Rabbana, Rabbi, Rabbana hablana min azwajina, Rabbi ja'alni muqimas salati. Tidak ada kalimat iya, karena ya itu adalah panggilan untuk yang wahai. Berarti wahai itu jauh atau dekat? Dan Allah mengatakan fa inni qarib. Maka berdoalah kepada Allah dan semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa kita bersama. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat yang kurang tepat, bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Dan semoga Allah ampunkan dosa kita bersama. Allah ampunkan dosa orang tua kita, saudara-saudari kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah, semoga Allah kabulkan doanya, Allah terima amal ibadahnya, dijadikan umrahnya umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkura wa dzamban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang meninggalkan tanah haram Makkah Madinah, semoga Allah berikan kemudahan dalam perjalanannya, dilancarkan urusannya, pulang kembali bersama keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam kehidupan, harta, usaha, anak dan keturunan. Semoga Allah berikan keikhlasan dalam ibadah, istiqamah dalam agama
agama, dan semoga kita semua ditutup usianya dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikul Bahri, kamu dari Allah.